Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami sebuah tema yang sangat mulia dan sangat penting untuk kaum perempuan. Kita akan membahas tentang 3 amalan super bagi seorang perempuan. Amalan-amalan ini bukan hanya menjadi bekal untuk kehidupan di dunia semata, tapi juga jalan utama untuk meraih keberkahan dan surga di akhirat nanti. Kita akan merangkai amalan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga pandangan mendalam dari Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang agung, Ihya Ulumuddin. Di akhir, saya akan membawakan kisah nyata dari zaman Rasulullah SAW sebagai teladan hidup yang sangat inspiratif untuk kita semua. Sedari awal Islam menurunkan wahyu, peran wanita dibingkai pada penghargaan tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun." Quran Surah An-Nisa ayat 124. Ini tegas bahwa perempuan pun memiliki kesempatan besar untuk berjihad dengan amalan yang bisa meraih ridha Allah dan kemenangan abadi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa seorang wanita bukan hanya terbatas dunia rumah tangga saja, melainkan juga meliputi pembinaan jiwa, menjaga akhlak, dan mendidik generasi yang akan datang sebagai fondasi peradaban umat Islam. Amalan super yang pertama adalah menjaga salat dengan khusyuk dan konsisten. Menurut Al-Quran, salat adalah tiang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Disinilah letak keagungan salat sebagai benteng utama seorang perempuan dari godaan dan pengaruh negatif dunia. Bukan hanya kewajiban yang harus dituntaskan, tapi mempersembahkan salat dengan jiwa yang tenang, penuh konsentrasi, dan kekhusyukan adalah amalan yang sangat mulia. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa salat yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan mendatangkan cahaya dalam hati yang mampu menghilangkan gelisah karena kelalaian. Ia menjaga tonggak penguat keimanan dan pengontrol hati agar tetap dalam ketaatan. Pentingnya konsistensi dan ketepatan waktu. Rasulullah SAW menekankan pentingnya salat tepat waktu. "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk perempuan yang kadang terbebani dengan urusan rumah, menjaga waktu salat agar tidak terlewat adalah kunci. Jangan ditunda dan jangan dianggap remeh, sebab di dalamnya ada jalinan kesungguhan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Amalan super yang kedua adalah menjaga aurat dan menundukkan pandangan. Lebih dari sekedar pakaian, aurat adalah sebuah simbol kehormatan dan perlindungan diri. Allah memerintahkan, "Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman agar mereka menahan pandangannya." Quran Surah An-Nur ayat 31. Mengapa ini penting? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pandangan itu adalah pembunuh." Pandangan yang tidak terjaga bisa membuka pintu untuk berbagai fitnah dan godaan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pandangan adalah penjaga hati, karena hati akan mudah ikut tergoda bila pandangan bebas liar menyaksikan hal yang dilarang. Mengapa aurat bukan beban, tapi martabat? Banyak perempuan merasa beban dengan perintah menutup aurat. Padahal
menjaga aurat adalah wujud penghargaan atas kehormatan diri. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa aurat adalah mahkota perempuan, bukan halangan. Aurat adalah pelindung dari pandangan orang yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, perempuan yang mampu menjaga aurat dan pandangan secara konsisten, hatinya bisa terbebas dari penyakit riya, sombong, dan nafsu yang berlebihan. Dan amalan super yang ketiga adalah membimbing keluarga dan generasi menuju kebaikan. Keluarga adalah madrasah pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluargamu." Hadis riwayat Tirmizi. Seorang perempuan, terutama seorang ibu, adalah guru utama bagi anak-anaknya dalam menanamkan nilai agama, akhlak mulia, dan ketakwaan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, ini jihad kecil yang pahalanya besar dan tak terhingga. Peran ibu dalam pendidikan akhlak dan ilmu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menegaskan betapa besarnya pengaruh ibu dalam pengajaran akhlak dan agama dalam rumah tangga. Seorang ibu yang mendidik anak dengan kasih sayang dan ketegasan, mengajarkan doa, salat, dan akhlak mulia adalah benteng utama tegaknya iman generasi mendatang. Ini adalah amalan yang bernilai sangat tinggi, karena walaupun wanita tidak ikut berperang di medan perang, peran mengajarkan kebaikan dan memperbaiki akhlak ini sama beratnya dan bahkan lebih besar pengaruhnya untuk jangka panjang. Sekarang kita akan menceritakan sebuah kisah nyata dari Ummu Salamah, perempuan mulia, berani, dan bijaksana. Ummu Salamah binti Abu Umayyah adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang terkenang bukan saja karena kedekatannya dengan Nabi, tapi juga sebagai sosok perempuan pemberani, bijaksana, dan penuh ketaatan. Masa-masa kesedihan dan kekuatan hatinya, Ummu Salamah mengalami kehilangan suami pertamanya, Abul As-Salam, dalam perang Uhud. Beliau harus mengurus anak-anaknya dalam masa sulit penuh ujian. Namun, dia tidak pernah putus asa atau meninggalkan salat dan taat kepada Allah. Ketika Rasulullah menikahinya, Ummu Salamah semakin menunjukkan keteguhan hatinya, bukan hanya sebagai istri Nabi, tapi juga sebagai penasihat dan pendidik. Kiprahnya di Perang Khandak. Ketika Perang Khandak terjadi di Madinah, umat Islam diblokade dari segala arah. Ummu Salamah menunjukkan kecerdasannya dengan memberikan saran strategis yang membantu Nabi dalam memperkuat pertahanan. Ini membuktikan bahwa amalan perempuan tidak hanya di dalam rumah, tapi juga bisa berkontribusi secara nyata dalam perjuangan Islam. Kesabaran dan ketaatan dalam keluarga. Sebuah momen mengharukan adalah saat Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Salamah, "Apakah kamu ridho jika aku menceraikanmu?" Dengan penuh kesabaran dan keimanan, Ummu Salamah menjawab, "Aku ridho terhadap apa yang ridha Allah untukku." Ini adalah refleksi jiwa yang sangat kuat, sabar, dan tawakal pada takdir Allah. Teladan dalam 3 amalan super. Ummu Salamah memberi contoh nyata dalam 3 amalan super tadi. Dia menjaga salatnya dengan sangat konsisten, tidak pernah meninggalkan kewajiban salat meski dalam kesedihan. Dia menjaga diri dan pandangannya sebagai ibu dan istri Nabi. Dia membimbing keluarganya, menguatkan hati anak-anak dan kaum muslimah lain di sekitarnya untuk tetap berpegang pada agama di masa yang penuh ujian. Menjadi perempuan pilihan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, 3 amalan super ini adalah kunci keberhasilan seorang perempuan. Yang pertama adalah salat yang khusyuk dan konsisten.
meneguhkan ikatan dengan Sang Pencipta. Yang kedua adalah menjaga aurat dan pandangan, menjaga kehormatan dan kesucian hati. Dan yang ketiga adalah membimbing keluarga menuju jalan Allah, menjadi madrasah utama bagi generasi masa depan. Mengikuti jejak Ummu Salamah yang penuh kesabaran, keberanian, dan keteguhan iman. Berikut adalah kisah yang kedua tentang Nusaybah binti Ka'ab al-Mazniyah, sang perisai Rasulullah. Di antara perempuan paling menyentuh pada Rasulullah adalah tentang Nusaybah binti Ka'ab al-Mazniyah. Ia dikenal sebagai sang perisai Rasulullah saat perang Uhud. Nusaybah tidak hanya berperan sebagai tim medis yang memasok air dan membantu mengobati para prajurit muslim yang terluka ketika pasukan musuh menyerbu dan para pemanah muslim lengah meninggalkan posnya. Rasulullah SAW secara langsung terancam. Dalam situasi genting itu, Nusaybah maju ke depan melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sendiri. Bersama beberapa muslim lainnya, ia bertempur, menangkis serangan, hingga tubuhnya mengalami banyak luka dan darah. Namun, semangat dan keberaniannya tidak padam sedikit pun. Keberanian Nusaybah membuat Rasulullah takjub dan mendoakan dirinya dan putranya, Abdullah, kelak menjadi sahabat Rasul di surga. Kisah ini menunjukkan betapa mulia dan luar biasanya perempuan yang bersungguh-sungguh dalam membela Nabi dan agama Allah, hingga mengorbankan diri di medan tempur. Kisah Nusaybah binti Ka'ab bukan sekedar tentang fisik dan keberanian saja, tapi tentang ketulusan jiwa, cinta, dan pengorbanan dalam rangka ibadah. Ketika ditanya setelah perang, kenapa ia berani di tengah medan tempur, Nusaybah menjawab, "Yang aku inginkan adalah membela Rasulullah. Selama beliau masih ada, aku rela berjuang siang dan malam." Kisah ini menjadi contoh betapa perempuan dalam Islam memiliki kedudukan mulia sebagai benteng iman dan teladan pengorbanan yang luar biasa. Semoga Allah menjadikan kita semua perempuan yang dimuliakan bukan hanya oleh manusia saja, terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan surganya sebagai balasan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.